Pemirsa, ramai-ramai warga menjajal QRIS Step untuk naik transportasi di Jakarta. Meskipun menawarkan kemudahan, tapi nyatanya belum semua warga bisa pakai QRIS Step. Lantas apa saja kendalanya, dan berikut liputan Naura Safikoh dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, hari ini saya mau jalan-jalan pakai Transjakarta. Terus rencananya mau nyobain yang namanya QRIS Step. Ini salah satu fitur pembayaran terbaru yang bisa digunakan untuk transportasi umum di seluruh Jabodetabek. Tapi ternyata HP saya nggak mendukung nih untuk pembayaran QRIS Step. Dan memang catatannya untuk pemirsa yang mau menggunakan QRIS Step, khususnya untuk Anda pengguna iOS seperti saya, ini NFC transaksi masih belum mendukung di Indonesia. Tapi mungkin untuk Anda pengguna Android yang NFC-nya sudah bisa untuk transaksi, bisa digunakan untuk menggunakan pembayaran QRIS Step. Tapi tenang saja, saya ada jurus pamungkas lainnya untuk pembayaran. Ini dia, saya pakai kartu e-money untuk pembayaran saat ini. Nah, tap in sukses, saatnya masuk ke dalam halte. QRIS Step anti ribet ternyata belum berlaku untuk semua orang. Menurut Bank Indonesia, pemilik handphone non-Android belum bisa menggunakan layanan ini untuk sementara waktu. Begitu pula dengan handphone yang belum memiliki teknologi NFC juga belum bisa menikmati layanan QRIS Step. QRIS Step adalah layanan satu kali tap yang terintegrasi dengan aplikasi dompet digital dan mobile banking di handphone. Cukup buka QRIS Step di aplikasi dan tempelkan di mesin tap in dan tap out. Saldo akan langsung terpotong otomatis. Tapi berbeda dengan QRIS biasa, fasilitas ini mensyaratkan NFC di handphone pengguna. Meski belum semua masyarakat bisa pakai QRIS Step, tapi pengguna layanan ini diperkirakan terus meningkat. Selain di Transjakarta, MRT dan LRT, saat ini QRIS Step sudah bisa digunakan di 83 stasiun KRL di Jabodetabek. Nah, untuk pemirsa yang juga mungkin mau menggunakan QRIS Step, ini memang QRIS Step ini sudah berlaku di beberapa halte di Jabodetabek, dan tidak hanya di Transjakarta saja, untuk di KRL, MRT, bahkan juga LRT juga bisa. Namun memang ada beberapa catatan yang harus diperhatikan kembali untuk pemirsa, seperti jenis HP, kemudian juga untuk NFC, apakah sudah aktif atau belum di gadget Anda. Dari Jakarta, Naura Safikoh, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerja bergaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa bernafas lega lantaran kini karyawan swasta ber-KTP Jakarta bisa naik transportasi gratis. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta, karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta per bulan gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain. Di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit, seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan. Tetapi bagi warga di luar Jakarta, tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi. Apalagi DBH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat, cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Barreskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batubara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah IKN.
Polisi menemukan 4.000 kontainer berisi batu bara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batu bara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batu bara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi ditimbun di area milik PT WU dan dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas, kemudian dikirim ke luar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka sebesar 300 hektar lahan di dalam kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Sementara KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, yakni Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto. Kemudian kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Kemudian Yunus menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan melaporkan Rismond Sianipar dan kawan-kawan ke polisi karena dinilai melakukan fitnah dan hoax. Andi Azwan menyebut fitnah dan juga hoax yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismond Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya Rismond Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini. Dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.